Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari' ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Ada. Enak ya. Semoga anak ibu selalu berada dalam lindungan Allah, selalu sehat dan tetap semangat. Ibu akan mengabsen anak ibu terlebih dahulu ya. Kifa Tayo Putri, Alisa Amira Al-Hadi, Asfia, Mazda hadir. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya anak ibu. Rapikan tempat duduknya ya, sudah rapi belum nih? Nah, ya. Boleh dipimpin doa belajar oleh anak ibu. Piano, silakan. Piano siapa? Berdoa mulai. Oke, baik anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran, nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk sebagai membangun patriot nasionalisme kita yang nanti dipimpin oleh teman kita Kiano dengan lagu Garuda Pancasila. Baik, Kiano boleh dipimpin? Ya, ya. Pancasila, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak ibu udah semangat dalam Garuda Pancasilanya. Semoga anak ibu dengan menyanyikan Garuda Pancasila semakin membangun nasionalisme kita, patriotisme kita kepada bangsa dan bermoral dengan nilai agama. Di sini kita akan mempelajari tentang materi, yakni tentang pembahasannya hari ini nama-nama Asmaul Husna, yakni adalah Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'izz, dan Al-Ba'is. Sebelum kita mempelajari tentang Asmaul Husna ini, coba ibu ingin bertanya kepada anak ibu, masih ingatkah pelajaran kita minggu kemarin? Masih. Apa pelajaran kita minggu kemarin? Tentang pembahasan sedekah. Coba masih ingat nggak sedekah itu apa? Masih. Coba siapa yang tahu sedekah itu apa? Menyalurkan bantuan kepada orang lain hanya menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, baik, di sini Ibu akan
manusia. Ya, kalau kita manusia perlu dari lahir sampai kita besar, itu pasti ada prosesnya. Kalau Allah itu tidak menggantungkan kepada orang lain, ya nak ya. Nah, mengatur dan segala sesuatu, ya nak ya. Nah, yang ketiga tentang Al-Muhyi, yaitu Allah yang maha menghidupkan, ya, memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya, menyelamatkan dari musibah atau kecelakaan, sehingga dia bisa menikmati kehidupannya lagi. Bagaimana kita bisa mengetahui Allah itu Al-Muhyi? Misalnya, contohnya Allah itu maha menghidupkan. Anak ibu pernah melihat tanaman mati, lalu terus sekali mati dia hidup kembali. Itu membuktikan bahwa Allah itu maha menghidupkan. Nah, nanti ketika kita di akhirat, nanti kita akan Allah bangkitkan lagi, ya nak ya. Nah, itu pertanda bahwa Allah itu bersifat Al-Muhyi, ya nak ya. Yang keempat yaitu Al-Mumit, Allah maha mematikan. Anak ibu bisa lihat gambarnya di sana. Itu gambar seorang apa? Iya, seorang jenazah yang digotong oleh masyarakat, ya nak ya. Nah, menetapkan bahwa kematian itu seluruh pasti terjadi akan kepada makhluk hidup, makhluknya. Tidak ada yang luput hidup ketika nanti, ya. Ingat, kematian kita itu ada dua, ya nak ya. Sebelum kita lahir di bumi ini itu kita udah mati, dan nanti kita saat ini dan menuju alam barzah itu adalah proses kematian kita, ya nak ya. Anak ibu pernah lihat orang pingsan? Nah, kalau orang pingsan itu sadar nggak? Anak ibu pernah melihat, anak ibu merasakan tidur kan? Tidur malam, tidur siang. Itu bagaimana? Itu Allah matikan atau enggak? Iya, saat itu kita dalam keadaan mati. Kita tidak terasa. Jika Allah tarik roh kita, tidak dikembalikan lagi, wallahu a'lam, kita akan bisa bangun lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu maha mematikan, ya nak ya. Nah, yang kelima, ya, tentang Al-Ba'its, Allah yang maha membangkitkan. Bagaimana kita bisa mengetahui Allah maha membangkitkan? Yang pertama, Allah akan membangkitkan manusia di alam kubur. Ketika kita sudah mengalami fase 5 ini, alam roh, alam rohim, alam dunia, nanti kita akan ketemu dengan alam barzah, ya. Ketika alam barzah kita sudah berada di dunia, yaitu di alam kubur. Nanti ketika itu maka Allah akan membangunkan kita lagi. Ketika kita sudah nanti dibangkitkan kembali, ketika sudah hari kiamat, nanti baru kita di Yaumul Ba'ats. Nah, makanya itu hari di mana kita dibangkitkan. Nanti kita akan digiring di Yaumul Mahsyar. Nah, itu membuktikan bahwa Allah itu bersifat Al-Ba'its, ya. Terus membangunkan makhluk dari tidurnya, membangkitkan semangat, ya. Nah, itu contohnya. Oke, baik anak ibu, coba dari 5 ini siapa yang bisa memberikan contoh bagaimana kita meneladani sifat Al-Qawi? Yo, bagaimana yang meneladani sifat Al-Qawi? Contohnya bagaimana? Yo, yang Al-Qawi.
nggak dibersihkan mamanya, ya nak ya. Terus belajar mandiri, pakai baju pakaian sendiri, makan sendiri, ya nak ya. Itu termasuk contoh kita meneladani sifat al-qayyum. Oke, yang ketiga al-muhyi. Siapa yang bisa memberikan contoh teladannya? Boleh berdiri anak ibu. Ya. Oke, hebat, dari tepuk tangan pada temannya. Ya, ya nak ya. Contohnya meneladani sifat al-muhyi, yaitu harus apa ya nak ya? Harus sabar ya nak ya. Satu lagi. Apa tadi? Iya, harus rajin ibadah. Satu lagi. Iya, berdoa kepada Allah, bahwasanya semuanya itu kita meminta pertolongan dari Allah, yaitu yang harus kita teladani. Oke, yang keempat, siapa yang bisa menjawab bagaimana cara kita meneladani sifat Allah yang al-mumit, maha mematikan? Siapa? Ya, boleh Inayah. Ya. Iya, oke, terima kasih Inayah. Sambil itu ke sana. Ya, oke. Misalnya kita teladani, kita harus mengingat Allah ya nak ya, harus berdoa juga kepada Allah ya nak ya, bahwasanya Allah itu maha mematikan dan kita harus banyak bersyukur dan mengingat Allah. Ya, oke, yang kelima al-baqis. Ayo, boleh berdiri anak ibu Dava. Contohnya. Ya. Ya. Ya, kita di dalam hidup ini kita harus mengambil sifat dari al-baqis. Harus kita hidup itu harus bangkit, gak boleh malas-malesan, harus semangat dalam setiap situasi apapun, walaupun kita mendapatkan cobaan ujian yang Allah berikan sangat berat. Maka dari itu kita harus mengingat Allah. Oke, baik anak ibu, di sini ibu akan memberikan ya anak ya kelompok kepada anak ibu masing-masing. Nanti anak ibu di sini boleh menempelkan tugasnya di kertas yang sudah ibu siapkan. Tampilan boleh diambil. Ya. Oke, anak ibu boleh ditempelkan dengan gambarnya.
Timur.